Video materi modul inisiasi, Hakikat Penelitian Tindakan Kelas oleh Ulia Amelia. Halo teman-teman, ini adalah hakikat penelitian tindakan kelas. Kita akan pelajari hal ini, di antaranya itu apa pengertian penelitian tindakan kelas, karakteristik penelitian tindakan kelas, manfaatnya, dan keterbatasan serta persyaratan yang diperlukan penelitian tindakan kelas. Oke, kita langsung masuk. Untuk pengertiannya, pengertian penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, ini yang perlu di-highlight adalah guru memperbaiki kinerja dengan melakukan penelitian. Hasil akhirnya adalah hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, untuk merefleksi kembali setelah membaca bacaan mengenai pengertian, teman-teman coba uji apa itu PTK, apakah sudah bisa dimengerti. Kemudian, siapa yang melakukan PTK? Itu adalah guru. Di mana PTK dilakukan? Di sekolah. Bagaimana cara melakukan PTK? Nanti caranya nanti akan dijabarkan setelah ini. Kemudian, apa yang ingin dicapai melalui PTK? Yang ingin dicapai melalui PTK adalah hasil belajar siswa menjadi meningkat. Kemudian, yang kedua, karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada guru bahwa praktek yang dilakukan selama ini memiliki masalah. Misalnya di dalam kelas itu menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran matematika. Tahu-tahu nilai mahasiswanya tidak bagus. Nah, akhirnya guru melakukan PTK. Identifikasi masalahnya adalah nilai siswa tidak bagus dengan adanya metode ceramah, sehingga nanti dicari metode yang lebih baik dari itu. Sampai nanti akhirnya hasil belajar siswa menjadi baik. Misalnya dengan metode games, atau metodenya langsung praktek, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, guru merasa risau karena hasil latihan menunjukkan hanya 40% dari jumlah siswa yang menguasai penggunaan rumus matematika yang sudah dijelaskan berkali-kali, sehingga guru ingin meneliti apa penyebab dan kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini adalah salah satu contohnya untuk guru matematika ya. Kemudian, lagi contoh, guru menghadapi berbagai masalah dalam pembelajaran, seperti pertanyaan guru yang tidak pernah terjawab oleh siswa, pekerjaan rumah tidak pernah diselesaikan, atau sekelompok siswa selalu berusaha menentang perintah guru. Itu merupakan sebuah masalah yang nantinya dicari oleh guru apa cara solusinya, sehingga dapat dianalisa apakah solusi tersebut efektif dan efisien untuk diterapkan atau tidak. Kemudian yang kedua, karakteristiknya, PTK itu mengumpulkan data dari lapangan atau objek atau tempat lain sebagai responden. Dalam PTK, guru mengumpulkan data praktik sendiri melalui refleksi diri. Oke. Kemudian, untuk melakukan refleksi, guru berusaha bertanya kepada diri sendiri, misal dengan mengajukan pertanyaan. Nah, misalnya kita sebagai guru dituntut untuk membuat PTK, tapi kita tidak tahu PTK apa yang akan kita buat. Nah, maka kita akan mulai dari refleksi diri. Bagaimana cara refleksi diri?
Yang pertama kita bertanya dulu pada diri kita, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Yang kedua, apakah saya sudah memberi contoh yang memadai? Kadang-kadang ada guru yang memberikan teori saja, tidak memberikan contoh. Jadi tidak sampai sama siswanya gitu ya. Kemudian, apakah saya sudah memberi kesempatan bertanya kepada siswa? Nah, ini penting. Karena ada kadang-kadang siswa itu yang malu untuk bertanya. Atau dia menunggu kesempatan untuk bertanya ketika gurunya menanyakan, apakah ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, mereka tidak bertanya. Apakah saya sudah memberi latihan yang memadai? Apakah hasil latihan siswa sudah saya komentari? Apakah bahasa yang saya gunakan dapat dipahami siswa? Nah, 6 hal ini harus ditanyakan dulu dalam diri sendiri. Kalau misalnya ada masalah, mulailah dari hal itu untuk melakukan PTK. Nah, ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan dalam konteks kelas, sehingga fokus penelitian adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi. Jadi PTK itu adalah antara guru dan siswa, di mana penelitian dilakukan di dalam kelas. Kemudian, 4. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Dalam PTK dikenal adanya siklus pelaksanaan berupa pola, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, revisi. Nah, coba kita jelaskan lebih lanjut dengan foto, dengan gambar. Nah, ini dia. Pertama, kita melakukan perencanaan. Setelah kita rencanakan, kita lakukan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, kita lakukan pengamatan. Setelah pengamatan, kita lakukan refleksi. Refleksi maksudnya apa di sini? Ketika kita mengamati, kita melihat atau mengevaluasi apakah itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, itu dinamakan siklus pertama. Setelah refleksi, kita melakukan siklus kedua dengan mengulang kembali. Setelah refleksi tadi, kan kita dapat tuh ngelihat, oh salahnya di sini. Lakukan perencanaan lagi yang lebih baik. Kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan lebih baik. Pengamatannya, setelah dilakukan pengamatan, dilakukan refleksi kembali. Begitu seterusnya, sampai siklus berapa yang diinginkan. Nah, rata-rata untuk penelitian yang sederhana itu minimal siklus 1 dan siklus 2. Kunci utama dalam PTK adalah adanya tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mencapai perbaikan yang diinginkan. Tindakan atau action ini dilakukan oleh orang yang terlibat langsung dalam bidang diperbaiki tersebut. Dalam hal ini adalah guru. Yang perlu di-highlight di sini adalah tindakan atau action yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang itu maksudnya siklus 1 dan siklus 2. Kalau tidak berulang-ulang, kita nggak tahu salahnya di mana. Artinya, kita coba dulu yang biasa. Kemudian kita tahu, oh ternyata yang biasa ini ada masalah. Kita lakukan improvisasi dengan metode dan segala macamnya. Kita lakukan lagi siklus kedua. Ketika siklus kedua itu ada treatment yang berbeda, hasilnya akan pasti berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut. Penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas. Nah, ini ada perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas. Nah, teman-teman silakan baca di modul 1 halaman berapa ya ini? Halaman 1.11. Penjelasan bagaimana perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas. Nah, ini adalah gambar guru mengajar, kemudian gambar 1.3-nya guru mengajar, kemudian gambar 1.4-nya peneliti merekam hasil pengamatan. Ini biasanya yang menjadi penelitinya adalah guru lain yang mengamati
guru sedang mengajar, sehingga nanti setelah dilakukan pengamatan akan dilakukan refleksi. Seperti yang kita bahas barusan. Perbandingan PTK dan penelitian kelas non-PTK. Artinya adalah penelitian yang PTK dan penelitian yang umum, yang bukan hanya PTK. Nah, apa bedanya? Silahkan dibaca, ditelaah apa perbedaannya. Ini sepertinya keluar dalam soal latihan. Ya. Aspek peneliti, aspeknya guru, kemudian penelitian kelas non-PTK itu orang luar. Rencana penelitian itu yang PTK itu guru, kalau non-PTK peneliti. Munculnya masalah dengan dorongan orang luar untuk memperbaiki pembelajaran guru. Kemudian kalau non-PTK dirasakan oleh orang luar. Perbedaannya adalah ini orang luar mendorong guru untuk merefleksi diri. Kalau ini cuman dirasakan oleh orang luar, siapa saja gitu di masyarakat, tanpa dilakukan refleksi oleh orang tersebut. Ciri utamanya malah di kelas. Kalau non-PTK belum tentu di kelas, bisa di mana saja. Bisa aja di kebun, di pasar, karena peneliti secara umum. Nah, peran guru oleh guru sendiri atau bantuan orang lain langsung dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas. Kalau misalnya yang non-PTK, misalnya penelitiannya emang di sekolah, tidak semua aspeknya untuk terhadap guru, bisa saja yang diteliti guru terhadap sekolah. Kalau yang PTK kan emang guru di dalam kelas untuk siswa, ada di situ highlight atau poinnya di dalam kelasnya. Nah, kemudian untuk proses pengumpulan datanya, kalau yang non-PTK menjadi milik pribadi dan belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Bisa saja dimanfaatkan kalau guru butuh, bisa saja tidak. Kalau PTK kan sudah jelas butuh, karena kan identifikasi masalahnya kan dimulai dari kelas tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut. Perbedaan karakteristik PTK dengan penelitian formal. Kalau PTK dia tindakan, kalau formal kebenaran, mengungkapkan kebenaran. Belum tentu ada tindakannya. Sumber masalahnya, kalau PTK diagnosis status, kalau penelitian biasa induktif deduktif. Kalau untuk tujuan, PTK itu memperbaiki praktek sekarang, misalnya praktek mengajar di kelas. Kalau yang non-PTK, verifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat dijurnalisasikan. Jadi, kalau misalnya peneliti itu dia emang meneliti tentang guru, ketika guru itu membaca dan ini cocok untuk pengetahuan dan diterapkan, ya udah dikasih. Kalau misalnya nggak cocok nggak apa-apa, karena kan dia general. Karena setiap kelas itu kan gurunya juga banyak. Bisa aja kelas A memiliki masalah yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh peneliti. Bisa saja B tidak, gitu ya. Kemudian metodologinya longgar tetapi berusaha objektif, jujur, tidak memihak kalau PTK. Kalau metodologi yang non-PTK baku dengan objektivitas dan ketidakmemihakan yang terintegrasi. Nah, penafsiran hasil penelitian untuk PTK. Untuk memahami praktek memulai refleksi oleh praktisi yang membangun. Kalau non-PTK, mendeskripsikan abstraksi, serta menyimpulkan dan memberikan teori oleh ilmuwan. Nah, yang kedelapan hasil akhirnya untuk PTK, siswa belajar lebih baik. Sesuai dengan definisi PTK tadi ya. Kalau non-PTK, manfaatnya apa? Kita memiliki pengetahuan yang baru,
prosedur atau materi yang telah teruji. Oke. Selanjutnya, mengapa PTK perlu dilakukan oleh guru? Tadi udah kita bahas. PTK dilakukan oleh guru untuk menjadi guru yang lebih profesional. Karena kalau ada PTK nanti kan kinerjanya meningkat. Kenapa kinerja meningkat? Karena dia menyelesaikan masalah tadi. Apa yang kurang. Gitu. Lagi sini. Nah. Untuk ini adalah contoh hasil penelitian pembelajaran dan hasilnya itu bisa kita uji atau kita terapkan di kelas. Bagaimana mempraktikkan PTK? Silakan dibaca halaman 116. Kemudian juga ada latihan, silakan dikerjakan. Nah, kita masuk pada kegiatan belajar kedua. Bagaimana manfaat, keterbatasan, dan persyaratan PTK? Apa manfaat PTK bagi guru? PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian, PTK membuat guru lebih percaya diri. Kenapa lebih percaya diri? Karena guru itu dia sudah menemukan apa kekuatan dan kelemahan yang dia punya untuk mengembangkan alternatif mengatasi kelemahannya. Kemudian yang ketiga, PTK membuat guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Nah, lanjut. Manfaat PTK bagi pembelajaran atau siswa. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kemampuan guru melakukan PTK akan berdampak positif bagi hasil belajar siswa. Jadi manfaatnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada manfaat untuk sekolah. Manfaatnya adalah sekolah sudah mampu membuat perubahan atau perbaikan untuk mempunyai kesempatan yang besar dan berkembang pesat ketika gurunya melakukan PTK. Misal, guru melakukan PTK di kelas A. Nah, kelas A menjadi unggul dalam nilai. Ketika kelas A unggul, nanti guru akan sharing knowledge kepada guru lain. Sehingga semua kelas akan meningkat. Ketika semua kelas akan meningkat, otomatis akan menaikkan citra sekolah. Gitu. Kemudian keterbatasan penelitian tindakan kelas. Nanti ada keterbatasannya, kita bikin di karya ilmiah itu ya. Yang pertama, validitas atau kesahihan PTK sebagai penelitian ilmiah masih sering dipertanyakan. Nah, kenapa masih sering dipertanyakan? Misalnya, apakah tidak ada manipulasi yang dilakukan oleh guru maupun siswa karena perintah guru? Nah, misalnya ketika guru melakukan treatment, apakah itu jujur, itu hasil belajar siswa? Kemudian siswa apakah tidak membuat
atau tidak berlaku jujur ketika mengisi instrumen. Bisa jadi kan? Itu keterbatasan sebenarnya. Keterbatasan selanjutnya itu generalisasi. Sejalan dengan masalah validitas, hasil PTK tidak dapat digeneralisasikan karena memang hasil tersebut hanya terkait dengan siswa di dalam kelas tersebut. Artinya apa? Ketika guru kelas A dia melakukan PTK, belum tentu bisa dilakukan atau cocok untuk kelas B. Karena dia berangkat dari masalah A. Seperti itu. Kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK, pertama, sekolah harus memberikan kebebasan yang memadai bagi guru untuk melakukan PTK. Berkolaborasi dengan teman guru yang lain dapat secara bebas meminta teman untuk menjadi pengamat bagi kelasnya. Kalau misalnya tidak ada teman menjadi pengamat, maka PTK-nya tidak bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Bagaimana dia akan merefleksi diri ketika tidak ada pengamat? Bagaimana dia akan mengukur diri sendiri sehingga nanti kalau seperti itu tidak menjadi efektif, tidak menjadi maksimal. Itu. Kemudian yang kedua, sejalan dengan pemikiran pada putusan di atas, birokrasi dan hierarki organisasi di sekolah hendaknya diminimalkan. Sebaliknya, yang harus ditumbuhkan adalah kolaborasi atau kerjasama yang saling menguntungkan, serta pengambilan keputusan secara bersama-sama. Pada kenyataannya di lapangan, ketika guru bersama-sama untuk mengembangkan sesuatu, maka akan dipertimbangkan oleh sekolah. Tapi kalau tidak ada support, itu agak susah kalau misalnya ada support akan lebih mudah seperti itu. Yang ketiga, sekolah semestinya selalu mempertanyakan apa yang diinginkan bagi sekolahnya. Jika keinginan tersebut memang merupakan komitmen sekolah, maka PTK sebagai satu bentuk inovasi di sekolah yang dapat tumbuh subur dan kegiatan PTK mungkin akan menjadi kegiatan rutin bagi guru. Kalau misalnya PTK dilakukan setiap tahun, maka kinerja guru akan meningkat setiap tahun. Kalau kinerja makin membaik, promosi sekolah menjadi baik. Sekolah menjadi lebih baik lagi untuk kualitasnya. Kemudian apa lagi? PTK mempersyaratkan keterbukaan dari semua staf sekolah untuk membahas masalah yang dihadapi tanpa rasa khawatir atau dicemooh. Benar sekali. Jika kepala sekolah dan staf administrasi harus menunjang terjadinya pembaruan. Artinya apa? Ketika guru itu melakukan PTK, mesti disupport oleh pihak ADM dan sekolah. Kalau dipersulit, ya susah nanti jadinya. Siapa tahu guru yang tidak terlalu excited ya tidak melakukan gitu ya. 6. Guru dan siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, bahkan mereka sedang melakukan satu pembaruan yang didukung oleh kepala sekolah dan juga orang tua. Jadi yang di-highlight di sini adalah rasa percaya diri. Oke, yang ketujuh, guru harus siap menghadapi berbagai konflik karena yang baru biasanya mendapatkan perhatian lebih dari yang lama yang sudah diakrabi setiap hari. Hal ini perlu menghindari munculnya kecemburuan sosial. Nextnya ada latihan, silakan teman-teman kerjakan. Karena ini udah selesai untuk materi pada hakikat PTK. Terima kasih. Sampai jumpa.